Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian sehat dan semangat mengikuti video pembelajaran kali ini, yaitu pengelolaan kas. Ini adalah pertemuan pertama kita di elemen pengelolaan kas. Adapun materi untuk hari ini yaitu pengelolaan dana kas kecil. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama, menjelaskan pengertian kas kecil. Yang kedua, menjelaskan prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang ketiga, menjelaskan bukti-bukti pembentukan dana kas kecil. Yang keempat, menjelaskan bukti-bukti transaksi pemakaian dana kas kecil. Dan yang kelima, menjelaskan bukti-bukti pengisian kembali dana kas kecil. Kita masuk di materi pengertian dana kas kecil. Apa itu dana kas kecil? Dana kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Misalnya, pembelian materai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, biaya keamanan, dan biaya kebersihan. Adapun prosedur pengelolaan dana kas kecil ada 3. Yang pertama, yaitu pembentukan dana kas kecil. Dalam pembentukan dana kas kecil, hal yang paling penting adalah yang pertama, jumlah dana kas kecil ditaksir dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk 3 atau 4 minggu. Kemudian yang kedua, memberikan estimasi kepada bendahara. Kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Nah, yang ketiga, pemegang kas kecil tadi mencairkan atau menguangkan cek tersebut. Dan yang terakhir, dokumen yang diperlukan untuk membentuk dana kas kecil adalah surat keputusan dari pejabat yang berwenang, bukti kas keluar, dan cek. Prosedur yang kedua yaitu pembayaran melalui dana kas kecil. Di sini pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Nah, di sini dokumen yang harus disediakan yaitu yang pertama permintaan pemakaian kas kecil, kemudian yang kedua bukti pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga di sini ada dokumentasi pendukung itu berupa nota atau kwitansi. Adapun prosedur yang ketiga di sini setelah kita mengadakan pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil, kita akan mengadakan pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Jika sudah mencapai batas minimum, harus diisi kembali. Nah, apa dokumen yang harus disiapkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil? Yang pertama, permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang ketiga, bukti kas keluar. Dan yang keempat, di sini ada juga dokumen pendukung berupa nota atau kwitansi. Nah, peralatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil adalah yang pertama bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat bukti pengeluaran kas kecil, dan yang kelima permintaan pengisian
kembali kas kecil. Jadi ini bukti kas keluar dengan cek ini digunakan pada saat pembentukan dana kas kecil, sedangkan permintaan pengeluaran kas kecil dengan bukti pengeluaran kas kecil ini dokumen yang disediakan pada saat pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil, dan ini pada saat ini permintaan pengisian kembali kas kecil pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Berikut ini bukti kas keluar ini. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi ini bukti kas keluar dipakai pada saat pembentukan dan pengisian. Dapat diperhatikan ini contoh dari bukti kas keluar. Ini ada dibayarkan kepada siapa dibayarkan? Kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian ini ada nomor BKK. Ini BKK singkatan dari bukti kas keluar. Ada nomor ceknya, tanggal bayarnya. Kemudian ini jelas ya. Berikutnya, cek. Ini cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau yang membawa cek. Jadi ini adalah contoh dari cek. Ini semua dipakai pada saat pembentukan dana kas kecil. Kemudian ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Ini adalah contoh permintaan pengeluaran kas kecil. Berikutnya, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Ini adalah contoh dari bukti pengeluaran kas kecil. Jadi berapa jumlah yang diterima menurut PPKK, permintaan pengeluaran kas kecil. Kemudian jumlah yang telah dikeluarkan berapa, kemudian jadi ini saldo. Jumlah yang diterima dikurang jumlah yang telah dikeluarkan menjadi saldo. Di sini berapa nomor BPKK-nya, bukti pengeluaran kas kecil. Jadi BPKK itu bukti pengeluaran kas kecil dengan nomor PPKK, permintaan pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal berapa, jelas ya. Kemudian berikutnya permintaan kembali dana kas kecil. Ini disediakan pada saat pengisian kembali. Dokumen dibuat oleh pemegang dana kecil untuk meminta kepada bagian hutang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Contoh permintaan kembali dana kas kecil ini ya tanggal, nomor, bukti permintaan kas kecil BPKK, keterangan jumlah, permintaan pengeluaran kas kecil, kemudian bukti permintaan kas kecil, ini ada uang tunai, kemudian ada rekapitulasinya. Jelas ya, ini adalah contoh permintaan kembali dana. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencatatan dana kas kecil. Jadi, di sini kita pakai dua metode. Nah, yang pertama metode dana tetap atau impress fund system.
Metode dana tetap ini, pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, jumlah kas akan selalu tetap. Jadi besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Jadi sebagai contoh, misalkan kita membentuk kas kecil sebesar Rp100.000. Nah, kita pakai atau pengeluaran kita pakai Rp85.000. Nah, pada saat pengisian kembali, maka yang diisi atau yang diganti sesuai dengan berapa pengeluaran. Tadi dikatakan Rp85.000 pengeluarannya, maka pada saat pengisian diisi lagi kembali sebesar Rp85.000. Otomatis akan kembali seperti pada saat pembentukan, yaitu Rp100.000 karena masih ada saldo Rp15.000 tadi, sisa yang dipakai sebagai pengeluaran sebesar Rp85.000. Jadi akan kembali lagi seperti semula sebesar Rp100.000. Sedangkan di metode yang kedua, yaitu metode fluktuasi atau fluktuasi sistem, ini diartikan sebagai keadaan yang tidak tetap. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini pada saat pengisian kembali ini tidak ditetapkan, maksudnya di berapa saja. Jadi makanya dikatakan berubah. Yang tadi di metode dana tetap itu dikeluarkan Rp85.000, maka diganti juga Rp85.000. Sedangkan di fluktuasi tergantung dari bagaimana perusahaan melihat apakah periode berikutnya akan banyak pengeluaran atau akan kurang. Jadi kalau banyak pengeluaran, otomatis mereka akan menambah pengisian kembali. Sedangkan dilihat kurang lagi pengeluaran pada periode berikutnya, maka dana kas kecil akan berkurang lagi pada saat pengisian. Jadi tergantung kebijakan perusahaan. Nah, nanti kita akan lihat di mana letak perbedaan kedua sistem pencatatan ini. Berikutnya, nah ini bagaimana format dari pencatatan transaksi dana kas kecil menggunakan metode Impress. Nah, kita lihat di sini ada waktu dan jurnal. Pada saat pembentukan dana kas kecil, di sini kas kecil di debit dan kas bank di kredit. Kemudian pada saat pengeluaran, di sini tidak di jurnal. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana ditahu bukti-bukti pengeluarannya? Nah, itu gunanya tadi ada namanya dokumen bukti pengeluaran. Di situ ada semua tanggal-tanggalnya. Ya, di situ ada tanggal sekian pengeluaran ini. Nah, kapan muncul semua itu? Pada saat pengisian kembali. Nah, pada saat pengisian kembali dicatatlah tadi pengeluaran yang tidak di jurnal tersebut. Ini di sini akan diganti. Kas bank akan mengganti kembali berapa besarnya pengeluaran yang terjadi pada periode tersebut. Nah, pada sistem Impress ini besarnya akan tetap ya. Nah, di sini biaya pengeluaran akan di debit, sedangkan kas bank akan di kredit. Nah, apabila muncul pengembalian dana kas kecil, maksudnya muncul ini apabila dianggap terlalu besar, maka di sini karena terlalu besar, maka kas bank yang akan di debit dan kas kecil yang akan dikurangi atau di kredit. Begitu juga pada saat dianggap terlalu kecil, terbalik, kas kecil yang di debit, kas bank yang di kredit. Apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, maka biaya-biaya tetap di debit dan kas kecil di kredit. Jadi ini format dari metode Impress.
Selanjutnya di metode fluktuasi ini pembentukan dana kas kecil sama tadi, kas kecilnya di debit, kas banknya di kredit. Nah, di sinilah muncul perbedaan pada saat pemakaian atau pembayaran atau pengeluaran. Di sini biaya-biaya langsung dicatat. Kalau tadi di impres tidak di jurnal, tapi kalau di fluktuasi langsung di jurnal, di mana biaya-biaya di debit dan kas kecil di kredit. Begitu juga apabila muncul penambahan, maka kas kecilnya di kredit, di debit dan kas banknya di kredit. Begitu sebaliknya. Ya, pengisian kembali dana kas kecilnya di debit dan kas banknya di kredit. Jadi ini format pengisian metode fluktuasi. Nah, kita akan bahas di mana letak perbedaannya antara metode dana tetap dengan metode fluktuasi. Nah, di sini kita lihat dulu metode dana tetap. Jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Seperti dibahas sebelumnya tadi bahwa berapa yang dikeluarkan, maka pada saat pengisian diisi kembali sesuai pengeluaran pada saat periode tersebut. Sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Sedangkan di metode fluktuasi ini ditetapkan, maksudnya ini sudah tidak ditetapkan. Berapa yang tidak sama dengan dana tetap, berapa yang dikeluarkan, segitu juga yang diganti. Sedangkan di metode fluktuasi itu tadi tergantung perusahaan melihat periode berikutnya apakah perlu penambahan atau dikurangi. Itu yang membedakan. Sedangkan pada saat pengeluaran dana kas kecil, kalau di metode dana tetap tidak di jurnal, tapi hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Itu tadi penjelasan sebelumnya sudah ada ini semua bagaimana contoh bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan di metode fluktuasi pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat. Jadi langsung dicatat, langsung di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Di saldo rekening dana kas kecil adalah tetap, sedangkan saldo rekening dana kas kecil berfluktuatif, artinya berubah. Tergantung dari berapa yang diisi. Kemudian pada akhir periode perlu disesuaikan, sedangkan di fluktuasi pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Selanjutnya kita lihat contoh. Ini contoh pada tanggal 1 Oktober 2017, perusahaan membentuk suatu dana kas kecil sebesar 100.000. Pengeluaran kas kecil yang dilakukan selama bulan Oktober 2017 adalah sebagai berikut. Tanggal 4, pembayaran rekening listrik Rp15.000. Tanggal 8, pembayaran rekening telepon Rp25.000. Tanggal 14, pembayaran perbaikan meja Rp10.000. Tanggal 16, pembayaran dana PMI Rp2.000. Tanggal 18, pembayaran pembersihan ruangan Rp8.000. Tanggal 24, pembayaran perbaikan AC Rp15.000. Tanggal 26, pembayaran minuman untuk tamu Rp10.000. Nah, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan jumlah untuk sistem impres sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang terjadi. B. Sistem fluktuasi sebesar Rp90.000. Jadi ditetapkan Rp90.000, sedangkan impresnya sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran. Nah, sekarang ini adalah jawaban dari soal tadi. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang sistem impres atau dana tetap. Nah, di sini
Ini bisa dibuktikan dengan prosedur pengelolaan dana kas kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana di prosedur pengelolaan itu ada 3, yaitu pembentukan, pemakaian atau pengeluaran, kemudian pengisian. Nah, di sini kita bisa lihat pada tanggal 1 Oktober terjadi pembentukan. Nah, sebesar 100.000 jurnalnya kas kecil pada kas bank. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 26 terjadi pemakaian atau pengeluaran. Tapi kita menggunakan sistem impres, jadi pengeluaran-pengeluaran tadi tidak di jurnal. Cuma disediakan bukti-bukti pengeluaran. Bukti-bukti pengeluarannya pun sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, nanti bukti-bukti pengeluaran ini akan kita catat pada saat pengisian kembali. Nah, kita lihat di tanggal 27 Oktober 2017 ini terjadi pengisian. Nah, ini dimunculkanlah semua tadi yang pengeluaran-pengeluaran yang dimulai pada tanggal 4 sampai tanggal 26. Di mana pengeluaran di situ ada rekening listrik sebesar 15.000, rekening telepon 25.000, perbaikan meja 10.000, dana PMI 2.000, pembersihan ruangan 8.000, perbaikan AC 15.000 dan minuman tamu 10.000 pada kas bank. Jadi kembali lagi ke kas bank. Ya. Kita mengajukan lagi permohonan pengisian kembali. Ya. Jadi di situ ada di sini diganti sebesar berapa yang dikeluarkan. Otomatis akan kembali lagi ke saldo pada saat pembentukan, yaitu 100.000 karena pengeluaran 85.000 diisi lagi sebesar 85.000. Tadi pada saat pengeluaran ada saldo 15.000 ditambah lagi dengan pengisian kembali 85.000, maka kembali lagi ke 100.000. Jadi begini pencatatan dari sistem impres atau dana tetap. Nah, kita ke sistem fluktuasi. Di sini pembentukannya juga pada tanggal 1, kas kecil pada kas atau kas bank. Kemudian pengeluaran-pengeluarannya tanggal 4 sampai dengan tanggal 26. Di sini sudah tampak perubahan. Tadi tidak di jurnal. Kalau di fluktuasi langsung di jurnal atau langsung dicatat. Nah, di sini kan pengeluaran 85.000. Tapi yang diisi sudah ditetapkan sebesar 90.000. Otomatis akan bertambah 5.000. Saldo akan bertambah 5.000. Ya, jadi bisa dilihat, makanya dikatakan dana berfluktuasi atau dana berubah. Nah, itulah penjelasan untuk pertemuan kita hari ini. Dan Ibu kasih tugas untuk kalian. Silahkan kalian membuat bukti-bukti pengeluaran, kemudian kalian buatkan jurnal menggunakan sistem fluktuasi dan sistem dana berubah. Kalian bisa lihat di situ di LKPD-nya, ada di situ kalian isi itu. Minggu depan pada pertemuan berikutnya Ibu kumpul. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.